Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang biokimia muskuloskeletal ya. Suara saya kedengaran? Halo? Apa ya, Dok? Iya, oke. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang anatomi, tentang histologi ya. Jadi mungkin ini agak sedikit juga nyerempet tentang sel-sel besar sebelum kita masuk ke molekul-molekulnya ya. Nah, pertama adalah apa sih yang kalian harus ketahui setelah melewati perkuliahan ini? Ya, pertama adalah kalian mampu mengetahui komposisi kimia dari tulang, mengetahui komposisi kimia dari tulang rawan, mengetahui bagaimana metabolisme kalsium, mengetahui protein-protein yang ada pada otot, mengetahui proses kontraksi pada otot, kalian mampu mengetahui sumber energi otot, dan mengetahui struktur, sintesis, dan hidrolisis asetilkolin pada neuromuscular junction, dan mengetahui struktur dan fungsi matriks ekstraseluler. Nah, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang melaksanakan dua fungsi yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya, yaitu gerak dan penunjang atau pendukung. Nah, dua organ pendukung adalah tulang yang disebut organ gerak pasif dan otot yang disebut organ gerak aktif. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang muskuloskeletal, kita fokusnya kepada alat gerak ya yang terdiri dari tulang dan otot. Nah, kita akan membahas pertama adalah tulang, di mana tulang adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia, di mana dia disebut dengan sistem gerak pasif, karena tulang baru akan bergerak apabila digerakkan oleh otot. Jadi, tulang ini dia pasif ya, dia fungsinya untuk menyokong. Kemudian berdasarkan sifatnya, tulang terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras atau osteum dan tulang rawan atau kartilago. Jadi mungkin kalian sudah pelajari di anatomi, ini adalah tulang keras dan ini adalah tulang rawan. Tulang rawan itu yang ada di ujung-ujungnya ya. Nanti dilihat apa fungsinya masing-masing ya. Kemudian untuk berdasarkan kematangannya, tulang juga dibagi dua, yaitu tulang woven atau imatur dan tulang lamelar atau yang sudah matur. Nah, tulang imatur ini didapatkan pada pada anak-anak ya, jadi dia memang belum matang, masih pertumbuhan tulang. Nah, untuk tulang yang matur atau lameral ini dia sudah untuk tulang dewasa, dia sudah keras dan kompak. Ya, dia terdiri dari kortikal, kompak, dan trabekular. Nah, ini sedikit juga dijelaskan tentang sel-selnya. Kemudian tulang itu merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, ya. Jadi dia merupakan jaringan ikat atau jaringan penyokong. Nah, tulang terdiri dari sel dan matriks. Kalian mungkin sudah pelajari juga di histo bahwa ini sel. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah sel-sel yang ada bintik-bintik ini. Nah, itu disebut dengan sel-sel tulang. Nanti akan diperbesar. Nah, di sini dia juga terdiri dari matriks ya. Jadi ada sel dan ada matriks. Jadi ini kalau diperbesar, ini kan ada sel-sel tulang. Mungkin kalian sudah pelajari juga di histo. Ini sel-sel tulang, osteosit yang sudah matang, kemudian ada matriks. Ini yang kuning-kuning ini nanti, ini yang disebut matriks. Ya, tulang terdiri dari tulang kompak, yang tulang kompak ini yang ada lamela-lamelanya, ya, dan tulang spons yang tidak beraturan seperti ini. Nah, kandungan tulang itu sendiri dia mengandung secara garis besar, dia mengandung mineral, protein, dan air ya. Jadi ini nanti dibahas apa sih mineralnya, apa sih proteinnya yang terkandung di dalam tulang itu. Nah, ini secara garis besar komposisi tulang. Komposisi tulang itu tadi kita sudah jelaskan bahwa dia terdiri dari matriks dan sel, di mana selnya itu ada 4 jenis sel ya.
Ada osteoprogenitor, ada osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Ya, jadi sel-sel tulang itu ada 4 sel tulang macamnya. Kemudian untuk matriksnya ada matriks organik dan ada matriks anorganik. Matriks itu yang jaringan-jaringan di yang lainnya di samping-samping sel itu. Nah, untuk organiknya ada kolagen dan non-kolagen protein. Jadi ini protein, komponen organiknya itu berupa protein. Protein ada yang merupakan kolagen, ada yang non-kolagen. Sedangkan untuk matriks anorganik, dia itu mineral-mineral ya. Jadi sebenarnya banyak mineralnya, tetapi yang paling penting adalah kalsium dan fosfat. Nah, ini tadi sel-sel tulang yang tadi saya bilang ada 4, yaitu osteoprogenitor, ini juga disebut osteogenic cell atau stem cell, jadi dia progenitor, dia yang mengawali ya. Jadi dia seperti semacam stem cell, di mana dia ini yang akan mengawali terbentuknya tulang-tulang yang baru apabila tulang sudah tua atau terjadi kerusakan. Ya, kemudian ada osteoblast, di mana ini osteoblast nanti dia merupakan tulang imatur yang masih butuh proses lagi untuk menjadi tulang yang matur. Kemudian ada osteoklas, di mana di osteoklas itulah terjadi namanya nanti mineralisasi untuk membentuk tulang yang matur menjadi osteosit ya. Jadi sel-sel tulang ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk matriks organik yang tadi berupa protein-protein itu, jadi protein utama tulang itu berupa kolagen tipe 1 sebanyak 90-95% dan kolagen tipe 5. Kolagen tipe 5-nya sedikit ya. Jadi sekitar 5-10% saja. Nah, kemudian untuk struktur makromolekul yang non-kolagen protein itu penyusunnya adalah proteoglikan. Biasa juga yang dia disebut glikos, dia lebih dikenal dengan nama glikosaminoglikan ya. Glikosaminoglikan itu adalah proteoglikan yang kumpulan-kumpulan proteoglikan yang banyak ya. Glikosaminoglikan itu proteoglikan adalah kumpulan glikosaminoglikan yang banyak ya. Nanti dilihat ada nanti di belakang apa sih itu, bagaimana itu proteoglikan dan yang mana itu glikoaminoglikan ya. Nah, glikosaminoglikan ini akan disintesis oleh sel tulang, baik itu di osteoblast maupun di osteosit pada saat pembuatan sel-sel itu ya. Nah, untuk matriks anorganiknya, matriks anorganik berupa mineral ya, saya sudah bilang tadi bahwa untuk matriks anorganik itu dia berupa mineral yang terdapat pada tulang. Yang paling penting adalah, walaupun ada banyak, yang paling penting adalah kalsium dan fosfat, di mana senyawa ini, kalsium dan fosfat ini bergabung menjadi Ca3PO4 2 kali yang merupakan kristal yang sangat keras. Nah, kalsium, fosfat, dan air ini akan membentuk kristal hidroksiapatit ya. Jadi ini kandungan utama dari tulang kompak untuk matriks anorganiknya adalah kristal hidroksiapatit yang terdiri dari kalsium, fosfat, dan air ya. Kalau untuk rumus kimianya Ca10PO4 6 kali, OH 2 kali ya. Ini disebut kristal hidroksiapatit. Jadi kalian harus tahu, kalian harus ingat bahwa matriks anorganik yang paling penting di dalam tulang adalah kristal hidroksiapatit, di mana kristal hidroksiapatit inilah yang akan memberikan kekuatan dan kelenturan pada tulang. Makanya tulang-tulang kita menjadi kuat apabila banyak terdapat kalsium, fosfat, dan airnya ya. Tetapi walaupun terdapat juga mineral-mineral lain, walaupun jumlahnya masih sedikit, yaitu terdapat natrium, magnesium, karbonat, dan fluorida. Ya, walaupun memang masih lebih banyak kristal hidroksiapatit ini. Nah, tadi yang paling penting dalam kristal hidroksiapatit itu adalah kalsium, ya. Jadi kan kalian selalu bilang kalau kalian pasti selalu dengar kalau tulang kita ini membutuhkan banyak kalsium ya. Jadi kekuatan tulang itu tergantung dari kalsiumnya, yaitu tadi karena memang kandungan utama dari tulang itu adalah kalsium pusat pembangunnya ya.
Jadi kalsium ini berada dalam tulang sebanyak sekitar 99% dari jumlah kalsium di dalam tubuh. Jadi hampir semua kalsium itu berada di dalam tulang. Tetapi itu tidak digunakan hanya untuk tulang itu sendiri, tetapi ternyata kalsium yang di dalam tulang juga berfungsi sebagai cadangan kalsium untuk seluruh tubuh. Jadi tidak semua digunakan oleh tulang, tetapi dia itu seperti tempat penyimpanan kalsium. Jadi kapan dibutuhkan dia bisa di breakdown untuk diedarkan ke pembuluh darah kembali ya. Jadi kalsium yang dapat di tulang itu tidak langsung semuanya digunakan ya, jadi ada disimpan sebagai cadangan. Nah, kalsium tulang bukan deposit yang statis, tetapi dia bersifat dinamis. Itu maksudnya dia bisa ada keadaan di mana dia bisa direabsorpsi, ada dia bisa dilepaskan ya. Jadi dia tidak tinggal di tulang itu sendiri. Nah, keseimbangan ini memungkinkan terjadinya remodeling tulang. Remodeling tulang itu adalah pembentukan tulang-tulang yang baru, baik itu karena dia sudah tua ataukah karena terdapat kerusakan pada tulang. Jadi kan memang kalau kita tahu bahwa kalau misalnya ada fraktur atau apa, dia hanya direposisi saja kan, karena nanti tulangnya akan bertumbuh sendiri atau mengobati dirinya sendiri. Nanti itulah yang disebut, itulah proses remodeling yang terjadi di situ, ya. Makanya pasti kalau orang fraktur hanya direposisi saja, supaya nanti pada saat remodeling tulangnya akan tersambung sesuai dengan bentuknya itu. Jadi kalau misalnya makanya biasanya ada orang yang patah tulang misalnya, terus dia ndak reposisi, dia pergi urut misalnya. Nah, biasanya kalau dia memang nanti sembuh ya, sudah tidak ada ndak nyeri tulangnya, tapi dia akan berubah bentuk. Itu karena dia pada saat kan tulangnya ini dia tidak pada saat remodeling ini tulang hanya bertumbuh untuk menghasilkan tulang yang baru. Jadi tapi dia tidak tahu dia harus memperbaiki posisinya seperti apa ya. Jadi memang terapinya adalah kita sesuaikan posisinya sesuai dengan posisi yang memang anatomisnya seperti itu. Oke, kemudian proses dinamis kalsium diatur oleh hormon ya. Jadi kapan kalsium itu keluar, kapan kalsium itu dibutuhkan, kapan kalsium itu ditimbun, itu diatur oleh hormonnya. Jadi ada yang berperan di sini adalah hormon paratiroid, kalsitonin, dan kalsitrol. Nanti dijelaskan bagaimana apa pengaruh-pengaruhnya hormon-hormon ini. Nah, ini yang tadi yang saya bilang pengaruh dari hormon-hormon itu bagaimana sih supaya dia mengatur bagaimana supaya kalsium ini hemostasis. Hemostasis itu adalah terjadi keseimbangan ya, sama dengan hemostasis. Dia adalah hemostasis glukosa ya, sama dengan itu. Jadi semua di dalam tubuh ini harus terjadi keseimbangan. Salah satunya adalah keseimbangan kalsium. Nah, di sini bagaimana cara tubuh ini menjaga hemostasis kalsium? Nah, apabila kadar kalsium di dalam darah meningkat, karena kan kalsium itu kita minum, kita intake dari luar ya, dari susu, dari intake apa dari luar juga, ya. Jadi kalau misalnya dia, jadi kalau misalnya terjadi peningkatan kalsium di dalam darah, yang berfungsi yang terangsang adalah kelenjar tiroid, ya. Kan kalian tahu kalau kalian sudah pelajari tentang endokrin, hormon, dia itu mempengaruhi walaupun bukan di sel targetnya, ya. Dia jauh dari sel target, tetapi dia dibawa oleh peredaran darah, ya. Jadi apabila tubuh mendapatkan sinyal bahwa kalsium dalam darah ini meningkat, maka hormon tiroid ini akan mensekresikan hormon kalsitonin. Nah, apabila hormon kalsitonin ini meningkat, apa yang terjadi? Apa sih pengaruh dari hormon kalsitonin ini? Pertama, dia akan menurunkan absorpsi kalsium di usus halus. Jadi kan semua yang kita intake itu kan bisa apabila sudah dicerna dengan baik nanti akan diserap di usus halus. Tetapi apabila adanya hormon kalsitonin ini itu
penyerapan kalsium tidak akan diturunkan, sehingga kalsium yang kita makan itu akan keluar melalui feses ya. Jadi tidak semua kalsium yang kita makan akan diserap. Nah, itu dia menurunkan absorpsi kalsium itu. Kemudian yang kedua, dia menurunkan pemecahan kalsium di tulang ya. Jadi tulang itu tidak menghasilkan maksudnya kan tadi ada penyimpanan kalsium nih. Ini penyimpanan kalsium bisa dipecahkan, maksudnya bisa dilepaskan sama tulang apabila dia dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya ada sinyal bahwa dia dibutuhkan, dia akan dilepaskan. Nah, tetapi kalau ini kalsitonin ini dia efeknya malah mengurangi pelepasan kalsium dari tulang itu supaya kalsium di dalam darah tidak meningkat ya. Kemudian dia juga meningkatkan ekskresi kalsium di urin. Jadi kalsium-kalsium yang di dalam darah diarahkan ke nanti dibawa ke ginjal dan nanti meningkatkan fungsi dari kalsitonin ini, dia meningkatkan sekresi dari kalsium ini melalui urin. Nah, itu diharapkan akan menurunkan kadar kalsium di dalam darah, karena kan absorpsinya sudah dikurangkan, terus tidak dikeluarkan juga dari tulang, kemudian dia dikeluarkan, yang kelebihannya itu dikeluarkan melalui urin. Itulah yang menjaga supaya kadar kalsium itu tetap normal. Ya. Kemudian apabila keadaan sebaliknya, di mana kalsium itu rendah di dalam peredaran darah. Nah, kalau tadi yang terangsang adalah hormon tiroid, kalau kalsiumnya tinggi, ini kalau kalsiumnya rendah, yang terangsang adalah kelenjar paratiroid. Paratiroid itu ada di belakangnya kelenjar tiroidnya ini, makanya ini di belakang ini ada 4 kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini akan mengeluarkan hormon paratiroid hormon, ya. Nah, kemudian paratiroid hormon ini akan masuk ke ginjal, di mana di ginjal dengan paratiroid hormon ini akan diubah menjadi kalsitriol di ginjal. Nah, kalsitriol ini atau hormon kalsitriol inilah yang akan menstimulasi apa yang terjadi kebalikan dari pengaruh dari kalsitonin, yaitu pertama dia meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus. Jadi terjadi peningkatan absorpsi kalsium di usus halus. Kemudian dia meningkatkan pemecahan kalsium di tulang. Jadi tulang mengeluarkan kalsium ke peredaran darah dan dia menurunkan ekskresi kalsium di urin. Jadi dia mempengaruhi filtrasi ginjal untuk menahan kalsium supaya dia tidak keluar di dalam urin. Ya, itu yang diharapkan. Kalau dia kurang kan tadi sudah ditingkatkan absorpsi, ditingkatkan kalsium dari tulang, kemudian ditutup supaya dia tidak banyak keluar, itu diharapkan bisa meningkatkan kadar kalsium di dalam darah supaya dia menjadi seimbang. Oke, kemudian ini tadi adalah bagaimana remodelingnya. Jadi untuk remodeling atau pembuatan tulang yang baru. Nah, kalau dia kalau dia tidak terjadi kerusakan, biasanya sekitar 160 sampai 200 hari itu memang terjadi remodeling, ya. 4% compact bone remodeling every year and 20% trabecular bone exchange-nya. Jadi memang selalu terjadi remodeling di dalam tulang kita ya, untuk perbaharuan tulang. Nah, sama aja dengan misalnya sel darah merah, ada yang hancur, ada yang dibuat ya. Jadi ini juga akan terjadi remodeling di ininya. Nah, jadi yang paling pertama adalah yang tadi sebenarnya adalah
osteoprogenitor yang diawali dengan ini kan apabila dia sudah lama akan teraktivasi untuk pembentukan tulang baru. Nah, osteoprogenitor ini dia akan merangsang untuk terbentuk osteoklas, ya. Jadi osteoklas ini dia akan berada pada jaringan tulang, nah untuk membentuk osteoid. Nah, jadi kalau osteoklas ini dia akan membentuk osteoid. Nah, osteoid ini sebenarnya kalau oid ini biasanya yang buatan ya. Jadi dia ini masih belum kalau osteoid itu dia seperti apa ya namanya? Dia seperti calon tulang, tetapi dia belum matur ya kayak gitu. Jadi osteoklas ini apabila dia sudah teraktivasi untuk terjadi pembentukan atau terjadi remodeling, dia akan menghasilkan osteoid. Nah, osteoid. Kemudian osteoid ini terjadi reabsorpsi osteoklas sehingga osteoklasnya ini menghilang dan nanti akan hanya membentuk osteoid ini dan akan digantikan oleh osteoblas. Nah, pada saat osteoid sudah ada dan osteoblas ini sudah siap, nanti akan terjadi mineralisasi ya. Jadi mineralisasi itu bagaimana terjadi di mana di saat osteoklas ini terabsorpsi dan terjadi pengendapan untuk osteoblas ya. Jadi bagaimana ini osteoblas bergabung dengan osteoid sehingga membentuk osteosit atau tulang yang matang. Ya, jadi apa yang terjadi pada mineralisasi ini terjadi remodeling ya, kemudian protein tulang itu akan membentuk tulang-tulang yang baru ya, cadangan-cadangan tulang yang baru bersama dengan osteoid ini nanti menyebabkan osteoblas ini mengendap dan akhirnya membentuk osteosit di mana tulang-tulangnya sudah matang ya. Nah, ini yang terjadi pada saat mineralisasi di mana mineral kristal hidroksiapatit, natrium, magnesium. Jadi semua komponen matriks itu baik organik dan non organik dia bersatu dalam proses mineralisasi untuk membentuk osteoblas ini menjadi osteosit yang matang ya. Dengan nanti osteoidnya akan menghilang dan akan membentuk tulang-tulang yang baru dan lama-kelamaan akan menjadi osteoid lagi, sel tulang yang matang dan nanti akan menunggu lagi selama beberapa hari untuk di remodeling kembali apabila terjadi kerusakan. Nah, ini yang tadi membantu osteoblas proses remodeling ya. Jadi untuk aktivator osteoblas itu juga dibutuhkan yang tadi paratiroid hormon, terus kalsiferol, tiroid hormon ya, T3 T4 itu tiroid, prostaglandin, dan estrogen, kemudian saya lupa ini TGF beta ya, sorry. Kemudian inhibitornya adalah kortikosteroid. Jadi kalau kita menggunakan kortikosteroid agak sering itu akan mempengaruhi kekompakan tulang atau pembentukan remodeling tulang ya. Ya, ini kan kalau hormon-hormonnya ini ada di dalam tubuh semua, kecuali ini kortikosteroid kalau kita biasanya minum obat kortikosteroid. Kemudian untuk osteoklas ini dia aktivatornya hampir sama ya, paratiroid hormon, kemudian kalsiferol, ya, interleukin 1, interleukin 6. Nah, kemudian itu tadi kan kalau dia diaktifasi, kemudian kalau dia diinhibisi ini kalsitonin, estrogen, interferon dan prostaglandin.
Ya, jadi kalau misalnya itu kan interferon dan prostaglandin itu apa namanya mediator-mediator inflamasi ya. Jadi itu juga bisa menghambat tulang apa pembentukan tulang jika sering terjadi inflamasi. Nah, itu tadi untuk tulang kompak atau tulang keras ya, atau osteum. Kemudian tulang yang jenis tulang yang lain adalah tulang rawan, di mana ini ada sebenarnya terbagi 3 jenis kartilago, disebut juga kartilago ya, kartilago hialin, kartilago elastik, dan fibrokartilago. Di mana kalau kartilago pada sistem muskuloskeletal itu adalah ini kartilago hialin ya. Apa sih fungsi dari tulang rawan itu? Kalian sudah dijelaskan mungkin di anatomi dan histo untuk melindungi tulang agar tidak terjadi gesekan saat terjadi gerakan karena adanya kolagen. Jadi kolagennya itu yang membuat dia menjadi tidak terlalu tergesek ya. Kemudian menahan kekuatan tekanan karena memiliki proteoglikan. Ya, jadi intinya untuk tulang rawan itu yang penting adalah kolagen dan proteoglikan. Proteoglikan ini karena kan kalau misalnya di sendi lutut kan ada pasti kartilagonya. Nah, itu untuk untuk menahan kekuatan tekanan itulah fungsi dari proteoglikannya. Nah, ini adalah jenis kartilago, jenis-jenis protein yang terdapat pada tulang rawan. Nah, dia juga terdiri dari kolagen protein dan non kolagen protein, ya, di mana perbedaannya kalian harus ingat perbedaannya. Untuk di tulang keras dia pakai kolagen tipe berapa tadi? Ada yang masih ingat? Nurfadila? 1 dan 5. Ya, oke. Ya. 1 dan 5 ya, tapi kebanyakan adalah kolagen tipe 1. Nah, perbedaannya di tulang rawan ini yang digunakan yang paling banyak adalah kolagen tipe 2. Ya, walaupun tetap ada kolagen tipe 5, 6, 9, 10, dan 11, tetapi yang paling banyak adalah kolagen tipe 2. Itu yang harus kalian ingat. Nah, sama dengan yang tadi, non-kolagen proteinnya itu terdiri dari proteoglikan. Nah, dari strukturnya kartilago atau tulang rawan ini tidak mempunyai saraf dan tidak mempunyai pembuluh darah ya. Mungkin ini juga sudah dijelaskan di anatomi bahwa untuk kartilago atau tulang rawan itu tidak mempunyai saraf dan tidak mempunyai pembuluh darah ya. Penting kalian harus tahu. Nah, ini perbedaan antara tulang dan kartilago. Jadi dia bagaimana mechanical properties-nya, dia itu lebih fleksibel dan lebih lunak, tetapi kalau tulang keras ini bone-nya, dia lebih keras dan lebih kuat. Tipe selnya adalah kondrosit, sedangkan tulang adalah osteosit yang tulang matangnya ini ya. Kemudian komposisi matriksnya dia kondroitin sulfat, sedangkan untuk matriks yang penting untuk tulang adalah hidroksiapatit. Untuk vaskularisasinya dia, kalau kartilago tidak ada vaskularisasi, tulang ada, begitu pula dengan inervasi atau saraf. Kartilago tidak ada, tulang ada. Kemudian coveringnya atau lapisannya itu dia dilindungi dari perikondrium, dan di sini adalah periosteum. Ya, untuk major komponennya kalian harus ingat. Jadi kalau untuk kartilago major komponennya adalah kolagen tipe 2 dan proteoglikan. Untuk tulang adalah kolagen tipe 1 dan hidroksiapatit. Ya, ini yang penting kalian harus tahu. Jadi kolagen tipe 2 dan proteoglikan pada kartilago, dan pada tulang adalah kolagen tipe 1 dan hidroksiapatit. Oke, ini tadi hampir sama dengan dengan proses sebenarnya hemostasis kalsium ya, karena metabolisme kalsium ini cuma mengatur bagaimana supaya penggunaan kalsium itu bisa maksimal. Jadi apabila di sini ya, apabila tadi terjadi kalsiumnya itu rendah, maka akan
terbentuk paratiroid ini akan teraktivasi untuk mengeluarkan paratiroid hormon, di mana dia mempengaruhi renal dan mempengaruhi tulang. Nah, ini tadi dia tidak di tulang ini dia bisa menstimulasi pembentuk pelepasan kalsium, ya. Kemudian nanti dia meningkatkan serum kalsium di dalam darah, seperti itu, ya. Jadi ini hampir mirip tadi. Intinya adalah itu tadi pengaturan bagaimana pengaturan kalsium di dalam tubuh, ya, supaya dia tetap berada di angka normalnya. Nah, itu tadi tentang tulang dan tulang rawan. Yang penting kalian tahu apa-apa komposisinya, karena kan targetnya ini adalah kalian tahu apa-apa komposisi kimia dari tulang dan tulang rawan yang tadi, ya. Jadi itu tadi sedikit penjelasannya. Jadi sebenarnya memang agak lebih kompleks, ya, tapi kalau kalian diberikan ini, dan sebenarnya bukan itu intinya, yang penting adalah dasar-dasarnya kalian harus tahu, ya, kalsium, yang tadi kolagen dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang otot, ya, dimana tadi otot itu memang disebut organ tubuh yang merupakan alat gerak aktif. Tunggu sebentar, ya, saya kasih dulu sebentar, sorry, ya. Oke, maaf, ya. Kita lanjut untuk otot. Dia itu merupakan organ tubuh yang gerak aktif, ya. Karena dia yang karena nanti dia yang akan berkontraksi untuk menggerakkan tulang. Dimana tadi kita sebutkan tulang itu adalah organ gerak pasif. Nah, terdapat 3 jenis otot dalam tubuh manusia, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, ini cuma dijelaskan saja, ya, bahwa ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita, yaitu otot polos yang biasanya terdapat di pencernaan, kemudian otot lurik atau otot rangka, disebut juga otot skelet, yaitu berada pada rangka, ya, dia melekat pada tulang. Kemudian otot jantung yang terdapat di jantung. Jadi ini memang serabut dan komposisinya itu agak berbeda, ya, lebih padat memang di otot rangka, di mana di otot polos ini dan otot jantung dia dia tidak dikendalikan, ya, dia bisa berkontraksi sendiri, tidak seperti dengan otot rangka ini yang membutuhkan dia secara sadar kita lakukan, ya. Otot yang berperan dalam pergerakan adalah otot skeletal, di mana protein pada otot skelet antara lain ada yang disebut myosin, aktin, tropomyosin, troponin I, T, dan troponin C. Nanti dijelaskan apa saja itu. Nah, ini yang penting kalian tahu adalah tadi kan protein otot. Nah, tadi ada aktin, myosin, troponin, dan tropomyosin, ya. Jadi protein otot utama adalah aktin dan myosin, di mana aktin memiliki berat molekul 45.000 Dalton dan membentuk double helix supercoil. Jadi ini aktin, ya, antara ini aktin ada bulat-bulat ini yang orange. Nah, ini aktin. Kemudian myosin itu myosin dia memiliki berat molekul 460.000 Dalton. Kemudian dia ini memiliki aktin binding site di ujung-ujungnya, ya.
Kemudian minor protein otoskeletal adalah tropomyosin dan troponin. Tropomyosin memiliki 2 rantai alfa dan beta serta berikatan dengan helix aktin dan molekular fibrosa. Jadi ini tropomyosin ini yang melengket pada aktin, ya, yang ini yang kayak benang-benang ini. Nah, sedangkan troponin terdiri dari 3 jenis, yaitu troponin I, troponin T, dan troponin C, di mana dia punya fungsi masing-masing. Nah, troponin T ini dia berikatan dengan tropomyosin, kemudian troponin I ini dia akan membantu dalam interaksi antara aktin dan myosin. Ini kan dia berlekat pada aktin. Kemudian untuk tipe C dia berikatan dengan Ca2+ untuk memulai kontraksi. Jadi ini semuanya punya fungsi masing-masing ya. Jadi yang penting, yang besar itu adalah myosin. Yang kalian tahu adalah myosin dan aktin. Yang minor protein adalah tropomyosin dan troponin. Yang terdiri dari troponin T, troponin I, dan troponin C. Nah, ini adalah struktur dari muskulus skeletal ya. Jadi dia otot rangka, dia terdiri dari fasciculus atau fasciculus itu adalah kumpulan-kumpulan serat-serat otot ya. Jadi serat-serat otot ini, kumpulan serat-serat ini yang berkumpul menjadi satu muskulus. Nah, dia kalau diperkecil lagi ini adalah adalah musculus fiber. Nah, inilah musculus fiber itu. Nah, lebih kecil lagi dari musculus fiber ini ada disebut myofibril. Nah, inilah nanti myofibril yang bisa dijelaskan tentang proses kontraksinya ya. Jadi ini di mana terdapat di myofibril ini terdapat sarkomer. Nah, sarkomer ini ada namanya pita Z dan pita M. Ini ya. Jadi ini sarkomer tadi, ini kan dari muskulus besar ada komponen lebih kecilnya, kemudian ada komponen lebih kecilnya lagi, ya. Nah, ini di sarkomer, dan satu begini adalah satu sarkomer di mana terdapat 2 pita Z dan 1 pita M. Ya, jadi 2 pita Z dan 1 pita M ini disebut dengan sarkomer, satu sarkomer. Nah, ini adalah yang merah-merah ini disebut ini adalah aktin ya. Jadi yang merah-merah ini adalah aktin, yang biru ini adalah myosin. Ya, jadi kalau misalnya ini satu sarkomer seperti ini kan agak panjang kalau dia relaksasi ya. Oh, ini dia relaksasi. Tetapi apabila dia terjadi kontraksi, maka pita Z yang antara kiri dan kanan itu akan mendekat ya, akan mendekat ke tengah sehingga dia memendek ya. Itulah yang disebut inilah yang terjadi apabila terjadi proses kontraksi. Nah, disinilah nanti ini kan ada aktin, ada myosin, nanti ini ada nanti prosesnya, proses pelekatan aktin dan myosin yang menyebabkan pita Z ini tertarik ya. Nah, kita lebih perjelas dulu untuk aktin dan myosin. Nah, ini kekuatan kontraktil otot dihasilkan oleh interaksi 2 protein, yakni myosin dan aktin. Jadi ini tadi yang yang aktin ini yang aktin yang kayak bulat-bulat ini, kemudian yang tadi ada diselimuti dengan tropomyosin sama troponin ada yang menempel. Ini masih aktin sendiri. Nah, untuk myosinnya sendiri, myosin memiliki 2 rantai berat dan 4 rantai ringan. Jadi ini 2 rantai ini myosin yang belum matang ya. Ini kan nanti ada pembentukan myosin. Ini adalah proses pembentukan myosin di mana myosin ini dia memiliki kepala myosin ya. Nanti inilah yang akan berikatan dengan aktin. Ini maksudnya pembagian-pembagiannya ya. Jadi ini satu begini, ini adalah myosin
ya ada jaringan-jaringan polimer panjangnya ya. Sorry. Jadi miosin ada yang bentuk melilit juga seperti ini, helix. Kemudian dia mempunyai kepala miosin di ujungnya. Nanti ini ya, ini kepala miosin ini semua kepala miosin. Oke. Seperti itu. Kemudian molekul aktin berhasil membentuk polimer panjang yang disebut F-aktin. Kemudian setiap monomer aktin dan filamen tipis dapat mengikat erat ke satu kelompok kepala miosin. Jadi nanti ini bulat-bulat aktin ini yang akan berikatan dengan ini kan G-aktin ya, ini F-aktin semua. G-aktin itu ini satu ya monomernya. Nah, aktin inilah yang nanti akan berikatan dengan kepala miosin pada saat terjadi kontraksi. Nah, bagaimana sih proses kontraksi itu? Ya, jadi ini tadi, ini Ini tadi, Ini tadi pembesaran ininya ya. Tadi kan cuman garis merah terus garis biru. Nah, di sini ini contoh ototnya. Jadi ini aktin, ini miosin ya. Jadi miosin ini punya kepala-kepala, aktin ini punya bundelan-bundelan G-aktin yang tempat menempelnya nanti ini kepala-kepala miosin. Nah, kalau dia lagi relaksasi dia tidak berkontraksi, jarak antara Z ini tadi ya, ini Z disk, ini agak jauh ya. Jadi ada beberapa space kosong di antara aktin ini ya. Nah, apabila dia berkontraksi, dia akan menarik. Ini kepala miosin akan menempel, kemudian dia akan menarik untuk berpindah ke kepala aktin yang kepala miosin ini akan berikatan dengan aktin yang lain sehingga Z disknya itu tertarik dan terjadilah kontraksi seperti ini. Nah, bagaimana sih proses dari kontraksi itu? Nah, ini kan tadi kita sudah dapat miosin ya. Miosin ini, kemudian ini aktin yang di atasnya. Nah, kepala miosin ini akan berikatan dengan G-aktin. G-aktin yang terdapat pada ini tadi yang ada di muskulus ini ya. Jadi dia pertama misalnya ini perhatikan ya, dia berikatan dengan G-aktin yang berwarna orange. Kemudian dengan adanya ATP maka ini kepala miosin ini akan menyebabkan perubahan konformasi sehingga menyebabkan kepala miosin ini akan terlepas dari aktin ya. Kemudian begitu adanya perubahan ATP menjadi ADP dan fosfat itu akan membuat kepala aktin itu akan berikatan kepala miosin itu akan berikatan dengan aktin yang di sebelahnya sehingga dia akan menarik sehingga ini kalau misalnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ini, kalau dia awalnya dia berikatan ke sini, kemudian dengan adanya ATP dia berpindah ke aktin berikutnya, sehingga jadi aktin yang berikutnya itu akan tertarik. Jadi semua misalnya dia di sini pertama, kemudian dengan adanya ATP ini aktin tertarik ke sana, ya. Jadi dia menempel pada aktin berikutnya. Begitu pula seterusnya ya. Jadi dengan adanya ADP ini, dia akan melepaskan kepala miosin dari G-aktin yang satu menuju ke G-aktin yang selanjutnya. Jadi itulah yang akan membuat penarikan Z disknya atau pita Z-nya itu lebih mendekat ke tengah ya, karena dari kiri kanan nanti dia ditarik oleh kepala miosin, karena kepala miosin ini mau berdekatan lagi ke kepala ke G-aktin yang sebelahnya lagi ya. Mengerti maksud saya? Ya, intinya seperti itu ya. Jadi ini kepala miosin, apa sih yang terjadi? Jadi dengan adanya ATP dan adanya ini dia akan mengarah ke
terlepas dari yang terlepas dari aktin yang satu, dia akan menempel ke aktin yang lain, ya, aktin yang lebih setelahnya itu, sehingga aktin-aktin ini akan tertarik ke tengah, ya, seperti itu. Kemudian yang tadi ATP-nya dari mana, ya? Jadi ATP-nya kira-kira dari mana? Sumber energi otot skelet itu dari mana? Nah, seperti kita ketahui selama ini waktu belajar tentang metabolisme glukosa, ya, kalau misalnya memang ada glukosa tersedia, ya, pada saat fit itu ATP-nya bisa diambil dari situ. Nah, masalahnya adalah apabila kita tidak punya bukan dalam keadaan bukan dalam keadaan kenyang misalnya. Nah, itu kemarin kalau misalnya kelebihan glukosanya itu bisa disimpan di otot dalam bentuk glikogen otot, ya. Nah, jadi glikogen otot itulah yang akan digunakan untuk melakukan kontraksi, ya. Jadi sebenarnya untuk kontraksi otot skelet ini punya banyak sumber energi. Salah satunya adalah glikogen otot. Nah, glikogen otot itu apabila dibutuhkan akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan muskulus fosforilase, akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian masuk ke proses glikolisis dan fosforilase oksidatif untuk menghasilkan ATP. ATP inilah yang akan digunakan untuk kontraksi otot, ya. Nah, selain dari glikogen otot, juga terdapat kreatin fosfat. Ya. Kreatin fosfat itu juga terdapat di otot sebagai cadangan energi. Kreatin fosfat. Nah, kreatin fosfat ini bisa diubah menjadi ATP dengan bantuan kreatin fosfokinase. Ya, kreatin fosfokinase. Dengan bantuan kreatin fosfokinase ini, kreatin fosfat ini bisa diubah menjadi ATP di dalam otot. Nah, jadi untuk kontraksi ini juga bisa digunakan. Nah, ada pula juga apabila ada yang namanya siklus Cori, ya, tapi mungkin kita tidak terlalu bahas. Itu juga bisa memberikan sumber energi dari laktat, ya. Jadi kita ketahui bahwa misalnya kalau otot berkontraksi itu dia dari glikolisis bisa menghasilkan laktat, ya, dari glikolisis dia menghasilkan laktat. Nah, kalau dia terlalu banyak berkontraksi, terlalu lelah, itu bisa laktatnya tertimbun, ya. Jadi itu juga dari otot, maksudnya kalau dia tidak ada oksigennya, jadi maksudnya kalau dia itu berkontraksinya terlalu berlebihan, ya. Kan itu berarti itu nanti tidak bisa menggunakan fosforilase oksidatif, ya. Kalau dia sudah tidak mendapatkan suplai oksigen, itu kalau lama-lama dia glikolisisnya itu hanya dihasilkan untuk diubah menjadi laktat, ya. Jadi dia kalau makanya kita tidak boleh olahraga juga terlalu keras. Kalau kita sudah kekurangan oksigen, itu akan terjadi timbunan laktat dan itu yang membuat kelelahan otot, ya. Jadi harus sesuai dengan energi yang dapat diperoleh dari otot-otot skelet ini. Oke, itu tadi tentang otot, ya. Sekarang untuk neuromuscular junction itu adalah bagaimana sih, kan tadi ada otot, ada tulang. Otot itu sebagai alat gerak aktif, terus tulang itu sebagai alat gerak pasif. Seperti yang kita ketahui bahwa otot skelet itu butuh dia itu berkontraksi secara sadar, ya. Dia berkontraksi secara sadar sehingga dia membutuhkan sinyal bahwa saya mau gerakkan tanganku seperti ini misalnya. Saya mau gerakkan kakiku berjalan ke sini ataukah berlari. Dia harus butuh sinyal bahwa saya mau berlari, saya mau berjalan. Kayak gitu, ya. Nah, apa yang mengontrol itu, apa yang mengendalikan itu, ya, itu semuanya berada di sistem saraf. Jadi sistem saraf kita yang akan mengirimkan impuls ke otot, ya.
sistem saraf kita yang akan mengirimkan impuls ke otot bahwa kamu harus gini, kamu harus lari misalnya, kamu harus apa ya. Nah, neuromuscular junction ini adalah pertemuan atau lokasi yang menghubungkan antara neuron dan otot ya. Jadi di sini komunikasi antara, kan kalian pernah belajar tentang komunikasi antar sel ya. Nah, komunikasi antar sel pada saraf disebut dengan parasinaps ya kalau nggak salah. Intinya dia ini dia berdekatan, dia memang harus berdekatan ya, dia harus berdekatan dan mengeluarkan neurotransmitter untuk membantu dalam penangkapan dalam penyaluran sinyal, impuls sinyal ya. Jadi seperti ini. Inilah neuromuscular junction itu. Kalau misalnya di saraf, di otak ya, maksudnya bukan masih neuron sesama neuron itu juga hampir sama konsepnya. Tapi ini kan neuron, ini ceritanya adalah neuron paling akhir nih. Neuron paling akhir yang sudah mau ketemu sama otot. Jadi neuron inilah yang akan menginstruksikan otot itu bahwa kau bergeraknya seperti ini, kamu begini ya. Inilah disebut neuromuscular junction. Mungkin juga sudah dipelajari di FAA ya. Jadi intinya adalah dia lokasi yang menghubungkan antara neuron dan otot. Proses yang terjadi pada neuromuscular junction ini untuk otot itu dibantu oleh neurotransmitter berupa asetilkolin. Sebenarnya banyak neurotransmitter, nanti kalian akan pelajari di neurologi, neuropsikiatri bahwa banyak neurotransmitter, tetapi neurotransmitter yang berhubungan sama kontraksi otot, yang berhubungan dengan kontraksi otot adalah asetilkolin. Ya, asetilkolin ini disintesis di terminal presinaps pada neuron kolinergik. Jadi ini adalah neuron ya. Jadi ini adalah neuron, di mana neuronnya ini sudah akson terminal. Akson terminal ini dia sudah mau ketemu sama otot ini ceritanya. Jadi ini disebut dengan presinaps yang menerima sinyal, menerima impuls disebut postsinaps ya. Jadi kemudian apabila terjadi potensial aksi atau terdapat impuls yang mau disalurkan kepada otot, nah nanti asetilkolin ini akan teraktivasi ya. Sebenarnya ini asetilkolin sudah ada semuanya, sudah ada di presinaps ya, sudah ada di presinaps, dia sudah disintesis, kemudian disimpan dalam vesikel, kemudian apabila ada impuls yang mau dihantarkan ke otot, nanti dia akan dilepaskan ya. Jadi vesikel ini akan dikeluarkan secara eksositosis untuk membantu penghantaran sinyal. Apa guna dari transmitter ini? Dia gunanya adalah untuk membuka channel itu bisa masuk. Nah, jadi neurotransmitter ini yang merah-merah ini ya, bukan ini yang masuk ke dalam otot, tapi ini impuls yang warna biru ini, impuls inilah yang mau dibantu untuk masuk ke dalam otot ini. Ya, jadi dia tidak masuk di otot. Nah, ini adalah contohnya prosesnya ya, proses yang terjadi di neurotransmitter dan pengantaran impuls. Jadi misalnya seperti ini. Jadi neurotransmitter ini dia memang sudah dibentuk sebelumnya di presinaps ya, dibentuk sebelumnya di presinaps, kemudian disimpan di dalam vesikel, ini, kemudian apabila ada impuls dari akson ini sudah masuk impuls ke akson terminal, dia akan teraktivasi untuk dikeluarkan. Nah, kemudian ini akan berikatan dengan postsinaps reseptor supaya ini gerbang di postsinaps ini akan terbuka dan akan memasukkan impuls saraf itu akan masuk ke dalam postsinaptik ini. Ya, begitu selesai impuls saraf sudah sampai ke dalam postsinaps, nanti neurotransmitter ini akan dihilangkan.
ya akan direduksi atau akan apa ya namanya, akan ya direduksi nih, dihilangkan dengan cara beberapa, baik itu ada difusi, dia terdifusi, ataukah dia diubah. Kalau asetilkolin sendiri nasibnya adalah dia akan dipecah kembali menjadi asetat dan kolin dengan bantuan asetilkolin esterase. Kemudian kolinnya ini sinaps. Nanti di presinaps ini akan dibentuk kembali asetilkolin untuk disiapkan untuk impuls saraf berikutnya. Ya. Jadi ini metabolisme asetilkolin yang seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, asetilkolin ini disintesis dari asetil-CoA ditambah kolin ya. Jadi tadi ada asetil-CoA, asetil ditambah dengan kolin, dengan bantuan enzim kolin asetiltransferase, dia akan menjadi asetilkolin. Kemudian asetilkolin ini akan di-packing keluarkan untuk membantu mengaktifkan akan berkaitan dengan reseptor dan mengaktifkan terbukanya channel untuk masuk ke sinyal masuk ke otot misalnya ya, karena kan postsinapnya ini otot. Kemudian setelah dia bekerja, nanti dia akan dipecahkan oleh asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat, di mana kolin dan asetatnya ini akan direaktif kembali ke presinaps untuk nanti kembali dijadikan lagi, diproduksi lagi menjadi asetilkolin. Begitu seterusnya. Nah, kolin ini diambil dari diet atau dari fosfatidilkolin pada membran lipid dan membutuhkan vitamin B12 dan B6. Di mana asetil diambil dari proses oksidasi glukosa dengan bantuan vitamin B1. Nah, pada keadaan defisiensi B1 dan hipoksia maka tidak akan terbentuk asetilkolin. Makanya kenapa B1, B6 dan B12 vitamin ya disebut dengan vitamin neurotropik karena dia berguna pada pembentukan neurotransmitter asetilkolin, di mana neurotransmitter inilah yang membantu menyampaikan impuls ke sel target ya. Jadi kalau ada asetilkolin kemungkinan juga kalau kekurangan asetilkolin ya, jadi untuk impuls sarafnya itu agak lambat ya. Makanya biasa diberikan vitamin neurotropik kayak gitu ya untuk supaya bisa terbentuk ini asetilkolin. Nah, itu tadi untuk neuromuscular junction dan bagaimana proses dari bukan kontraksi ya, sinyal untuk meminta otot kita berkontraksi. Nah, kemudian ada lagi bagian lain selain otot dan tulang yang berperan dalam muskuloskeletal, yaitu matriks ekstraseluler ya, yang disebut matriks ekstraseluler, di mana matriks ekstraseluler ini adalah komponen yang terletak di luar sel. Jadi letaknya itu seperti ini. Jadi ini ada membran sel, ini ada sel, kemudian ini matriks ekstraseluler ya. Matriks ekstraseluler ini berfungsi untuk membentuk dan memelihara struktur jaringan. Jadi dia berfungsi untuk memelihara bentuk jaringan. Matriks ekstraseluler ini mengandung 3 kelas utama biomolekul. Pertama dia protein, yaitu terdiri dari kolagen, kolagen, kemudian elastin dan fibrilin. Kemudian ada protein adesif, yaitu fibronektin dan laminin. Kemudian ada substansia dasarnya, yaitu proteoglikan. Nah, jadi yang penting kalian tahu di matriks ekstraseluler ini ya, jadi 3 kelas utama biomolekulnya, yaitu serat protein yang untuk elastisitasnya memiliki daya rentang, untuk elastisitasnya yaitu kolagen, elastin, dan fibrilin. Untuk adesif atau adesif itu seperti
penghubung ya, adesi. Jadi ada itu fibronektin dan laminin untuk penghubungnya. Untuk substansi dasarnya untuk membuat rangka itu adalah proteoglikan. Ya, jadi yang penting kalian tahu dari materi seluler dan inti ini. Jadi untuk elastisitas, kemudian adesi, kemudian pembentuk substansi dasar. Ya. Nah, ini fungsi dari matriks ekstraseluler itu apa? Yaitu membuat hubungan mekanik antar sel, membentuk struktur dengan sifat mekanik khusus seperti tulang, tulang rawan, tendon, dan persendian, memisahkan sel-sel dan jaringan-jaringan. Jadi itu supaya misalnya dia pasti ada matriks ekstraselulernya itu untuk memisahkan supaya nggak nempel-nempel semuanya ya. Jadi dia punya kayak selaput begitu ya. Maksudnya sorry ya. Soroternya untuk melindungi sel dari molekul atau partikel asing. Jadi dia itu berada di luar sel ya, matriks ekstraseluler. Jadi dia itu ada komponen-komponen itu semua ada di luar sel, di atas dari membran sel. Kalau di bawah kan dalam sel. Nah, apa saja sih nanti kita bahas satu-satu ya apa yang ada di matriks ekstraseluler itu. Nah, komposisi protein terbanyak sekitar 25% total protein tubuh itu berupa kolagen. Ya, jadi kolagen fibrillar khas berupa satu triple helix atau rantai alfa yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Jadi kalau kolagen itu dia bersifat seperti ini. Ya, dia elastis. Terdiri dari 3 rantai polipeptida sekitar 600 sampai 3000 asam amino. Di dalam rantai alfa, tiap asam amino ketiga adalah glisin. Jadi pasti selalu ada glisin, asam amino lain, kemudian glisin, asam amino lain. Itu khasnya untuk kolagen. Adanya asam aminoglisin. Disintesis di retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan matriks ekstraseluler. Jadi selain di di sintesisnya itu ada beberapa tempat ya, nanti dia dari sini dibawa ke sini kemudian dibawa ke matriks ekstraseluler. Jadi ini struktur kolagen ya. Nah ini biosintesis kolagen itu membutuhkan vitamin C, makanya itu kan biasa kalau mau kan dia elastin ya, jadi masuk dia itu bersifat elastik, dia yang membuat kekenyalan di kulit ya. Jadi biasanya kalau cewek-cewek itu mau cantik biasa suntik kolagen ya, suntik vitamin C, karena memang biosintesis kolagen itu membutuhkan vitamin C. Jadi vitamin C itu untuk membentuk kolagen supaya dia lebih sehat. Nah, kekurangan vitamin C akan menyebabkan hidroksilasi prolin dan lisin terganggu sehingga pembentukan kolagennya itu tidak sempurna ya. Jadi kekurangan vitamin C juga mengakibatkan tidak adanya pembentukan ikatan H dan molekul kolagen tidak stabil. Jadi memang kalau mau memang kulitnya kenyal-kenyal, perbanyak vitamin C-nya ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk suntik vitamin C ya. Ambil saja dari makanan-makanan yang kaya untuk vitamin C. Nah, ini adalah biosintesis kolagen di mana ini dia di biosintesis dari awalnya itu dia ditranskripsi ya, dia ditranskripsi di inti sel, kemudian ya, jadi ini pemutusan nanti kalau misalnya dia sudah mengalami transkripsi, translasi, nanti dihasilkan adalah preprokolagen ya. Preprokolagen ini yang masih mengandung peptida isyarat dan memungkinkan molekul tersebut melintasi membran retikulum endoplasma dan masuk ke sisterna. Jadi nanti dia masuk ke dalam sisterna. Kemudian terjadi hidrolisis peptida sinyal dan terbentuklah prekolagen. Nah, prekolagen ini nanti di eksositosis keluar dari
Ya, nanti dia keluar ke sorry ya. Jadi sorry, saya agak lupa yang sebelah sini ya. Jadi nanti nanti kalian, sorry ya, nanti kalian cari sendiri bagaimana ini biosintesis kolagen. Saya agak blank yang sebelah sini ya, sorry. Jadi intinya ini kolagen dia mengalami transkripsi, translasi, kemudian nanti kalau dia sudah terbentuk kan dia nanti dalam bentuk pre-prokolagen dulu setelah translasi. Kemudian nanti dia akan terhidrolisis membentuk pre-kolagen. Nah, oksidasi residu sistein di daerah ujung ini akan membentuk ikatan disulfida sehingga terbentuk ikatan lintas rantai. Nanti ujung-ujungnya itu oke, tunggu ya. Oke, saya stop share dulu ya. Gambarnya nggak seperti ini. Sorry ya. Daripada kalian bingung dengan gambarnya. Kolagen. Sorry. Nah, jadi ini ya yang saya bilang tadi. Jadi ini misalnya sintesis kolagen itu dia kan memang ada di inti sel ya. Di inti sel itu dulu jadi dia memang disintesis dari hasil transkripsi ya. Kemudian nanti dia di retikulum setelah dari inti terbentuk preprokolagen, nanti dia akan dibawa ke retikulum endoplasma. Nah, preprokolagen ini akan masuk ke retikulum endoplasma dengan masih mempunyai ujung C dan ujung N. Ya, kemudian akan terjadi penggabungan rantai disulfida di ujungnya, ya, sehingga terbentuk ikatan lintas rantai pada ujung C dan nanti ujung N-nya ini ujung C yang sebelah sini dan ujung N sebelah sini. Nah, kalau misalnya dia sudah terbentuk dia sudah penggabungan rantai disulfida ini nanti nanti akan terjadi pembentukan helix ya, pembentukan helix yang disebut prokolagen ya. Nah, setelah dia menjadi prokolagen ini dia akan dibawa ke aparatus Golgi. Ini aparatus Golgi ya, ditranslokasi ke aparatus Golgi. Jadi dari inti masuk ke retikulum endoplasma, kemudian setelah menjadi prokolagen sudah ada ujung C di sini dan di sini ujung N, nanti dia akan masuk ke aparatus Golgi. Kemudian prokolagen ini akan dibawa disekresikan oleh sel ya. Jadi nanti dia akan disekresi untuk keluar sel. Nah, di luar sel ini akan terjadi pemotongan propeptida. Jadi akan terjadi pemotongan ujung C dan ujung N-nya ini sehingga dia menghasilkan kolagen. Nah, kolagen inilah yang akan bergabung dengan kolagen yang banyak. Maksudnya kalau dia sudah terproduksi banyak-banyak kolagen ya, nah inilah dia akan yang bersatu menjadi kolagen yang membentuk matriks ekstraseluler. Ya. Dok. Jadi ya. Tapi dok, izin bertanya dok, ya. Memang tidak ada slide-nya dok muncul. Oh sorry ya Allah, saya tidak share ya. Sorry. Ya ampun, dari tadi muka bicara play. Sudah saya rubah gambarnya, ya. Jadi saya ulang ini.
Iya, Dok, mohon maaf, Dok. Ya ampun, maafkan Kak, saya yang salah. Oke, jadi ini tadi ya yang saya bilang. Nah, ini pembentuk kolagen, sintesis kolagen ini kan awalnya terbentuk di inti sel ya dari transkripsi dan translasi tadi. Kemudian apabila dia sudah terbentuk hasil dari translasi, nanti dia akan dibawa ke retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma ini dia masih dalam bentuk pre-prokolagen. Jadi dia dalam bentuk pre-prokolagen masuk ke dalam retikulum endoplasma. Nah, di sini dia masih memiliki ujung N dan ujung C. Nah, di retikulum endoplasma ini dia akan terjadi penggabungan rantai ikatan sulfida di ujung C-nya. Nah, kemudian setelah itu dia akan terjadi pembentukan helix. Jadi ini tadi karena dia punya tiga rantai ya, tadi dia mempunyai 3 rantai, dia akan membentuk helix ya. Dia membentuk helix yang kayak tadi, penggabungan rantai. Kemudian nanti pembentukan helix, nah ini sudah ada nanti, ini kan ujung C dan ini adalah ujung N. Dia sudah, kalau sudah pembentukan helix, dia sudah terbentuk menjadi prokolagen. Nah, prokolagen ini akan ditranslokasi ke aparatus Golgi. Nah, aparatus Golgi ini, nanti dari aparatus Golgi ini dia akan disekresi ke luar sel dalam bentuk prokolagen. Ini masih prokolagen. Nah, di ekstrasel dia akan terjadi pemotongan propeptida. Jadi ujung C dan ujung N-nya ini akan dipotong ya. Itulah prokolagen yang sudah nggak ada ujung N dan ujung C-nya, inilah yang disebut kolagen. Nanti kolagen yang satu dengan yang lainnya ini akan saling berikatan, akan bergabung membentuk kolagen yang struktural yang bisa membentuk matriks ekstraseluler yang tadi, ataupun otot atau jaringan-jaringan tulang yang tadi. Ya, jadi ini kan tadi ada beberapa kan, ini untuk keelastisitannya juga sama dengan kolagen. Ini ada elastin sama fibrilin ya, berfungsi untuk elastisitas. Dia banyak terdapat pada paru, pembuluh darah, ligamen elastik, kulit, kartilago, telinga dan lain-lain. Disintesis sebagai tropoelastin yang monomer soluble sebesar 70 kilodalton dia ya. Jadi ini elastin ya, ceritanya elastin kalau dia dalam bentuk relax dia seperti ini, dia dalam bentuk relax itu dia seperti ini, kalau dia ini bisa meregang, makanya dia disebut berfungsi untuk elastisitas. Jadi dia bisa dalam stretch, bisa dalam relax ya. Kemudian fibrilin, di mana fibrilin itu merupakan glikoprotein yang membentuk serat elastis pada jaringan ikat. Fibrilin disekresikan ke dalam matriks ekstraseluler oleh trofoblast dan menyatu dengan mikrofibria tidak terlarutkan. Ukurannya sekitar 350 kilodalton ini ya. Nah, kemudian untuk jaringan penyambungnya ya, yang tadi adesi. Jadi ini tadi, ingat, ini tadi adalah untuk elastisitasnya ada 3, kolagen, elastin, dan fibrilin. Untuk adesi atau penghubungnya ada 2, yaitu fibronektin dan laminin. Ini fibronektin terdiri dari 2 subunit dengan berat molekul 230 kilodalton dihubungkan dengan ikatan disulfida. Jadi ini yang namanya fibronektin ya. Fibronektin ini ada 2 subunit, kemudian ada ikatan disulfida di tengah-tengahnya yang menghubungkan antara subunit yang satu dengan subunit yang lain. Kemudian dia berinteraksi dengan proteoglikan dan melekat ke protein membran sel. Jadi memang fungsinya adalah dia sebagai adesi atau penghubung ya. Jadi satunya melekat ke protein membran, satunya melekat ke proteoglikan. Nah, kemudian laminin sendiri merupakan komponen dari lamina basalis, berat molekul sekitar 850 kilodalton, mempengaruhi diferensiasi sel, migrasi, dan adesi. Jadi memang ini laminin, tidak ada contohnya ya, tapi dia juga hampir sama fungsinya sama fibronektin. Jadi dia untuk menghubungkan migrasi, adesi ya, dia menghubungkan antara jaringan yang di atas dengan
Nah, ini adalah untuk jaringan basalnya atau jaringan pembentuknya adalah proteoglikan. Ya, ini jaringan untuk yang paling besarnya ya. Protein yang mengandung banyak rantai glikos aminoglikan. Jadi ini ya, dan ini proteoglikan, ini glikos aminoglikan ini yang rantai-rantai, kemudian banyaknya rantai glikos aminoglikan ini disebut proteoglikan. Nanti satu begini ini disebut proteoglikan agregat. Jadi inilah yang membentuk matriks ekstraseluler itu ya, jadi pembentuk. Jadi ini memang banyak terdapat pada cairan sendi, cairan vitreus, dinding arteri, tulang, dan tulang rawan. Komponen proteinnya dibentuk di retikulum endoplasma dengan bantuan enzim glikosil transferase. Setelah dibentuk, kemudian diekspresikan dari sel dan berfungsi di luar sel sebagai saringan molekuler. Jadi ini proteoglikan ini yang ini ya, yang banyak ini, yang serabut-serabut ini semua ya, itu proteoglikan kompleks. Jadi dia yang untuk pembentuk matriks ekstraselulernya itu, kemudian kolagen untuk elastisitasnya, dan tadi adesi itu yang penghubung antara membran ini sama matriks ekstraseluler itu fibronektin. Oke, mungkin untuk muskuloskeletal cuman itu 3 ya, jadi otot, tulang, otot, dan matriks ekstraseluler. Yang penting itu kalian tahu komposisinya apa, kemudian fungsinya apa ya. Ini kalian bisa baca-baca. Hampir sama sih kalau referensi saya untuk S1 itu kebanyakan dari sini. Karena ada yang sudah pernah buka enggak? Ini e-book. Pasti tidak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau diskusi? Semoga ada yang nyangkut ya. Iya. Iya. Ini lagi. Oke. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Jadi untuk tadi relaksasi, kontraksi dan relaksasi ya. Ya, jadi ini kan tadi apabila dia berkontraksi kan terjadi pelepasan fosfat dan ADP. Nah, kemana ini fosfat sama ADP-nya? Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau dia fosfat dan ADP ini nanti juga akan dibutuhkan di pembentukan banyak proses-proses metabolisme yang lain. Toh, misalnya ada kalau misalnya siklus Krebs juga membutuhkan. Jadi nanti ini ADP sama fosfatnya nanti dia akan mengikuti peredaran darah, kemudian nanti dia akan digunakan pada saat pembentukan lagi energi yang baru menjadi ATP. Ya, jadi kan ada komponen-komponen, dia merupakan komponen-komponen pembentukan energi juga. Kalau ingat itu yang siklus Krebs juga ada yang membutuhkan, ada siklus pembentukan energi yang membutuhkan ADP, membutuhkan fosfat ya. Jadi nanti dia masuk ke situ lagi untuk membentuk lagi ATP, kemudian digunakan kembali untuk kontraksi otot. Ya, jadi kemudian untuk relaksasi, apakah dia membutuhkan ATP atau tidak? Untuk relaksasi dia tidak begitu membutuhkan ATP. Kenapa? Karena kalau relaksasi kan dia sisa melepaskan aktinnya saja toh, supaya dia melepaskan ikatan antara miosin dan aktin, sehingga dia tidak perlu untuk menarik aktin. Kan ATP-nya itu
digunakan tadi untuk supaya dia bisa berpindah ke kepala aktin yang lain. Jadi kalau pada saat relaksasi kita tidak membutuhkan ATP karena kita hanya nanti ini artinya akan hanya tidak berikatan sama miosinnya, tidak berikatan dengan aktin supaya dia bisa relaksasi kayak gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah tidak berkontraksi, itu ini kepala miosinnya dia tidak akan berikatan sama sama aktinnya. Ya, jadi karena dia tidak ditarik kembali, akhirnya dia akan menjauh kembali, terrelaksasi seperti itu. Jadi selama masih kontraksi, kepala miosin ini pasti akan selalu mencari aktin-aktin untuk berikatan sama dia. Ya, ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Yang penting, saya lupa menyiapkan quiznya, jadi kalian selamat hari ini. Ya, jadi intinya ya, jadi yang penting adalah kalian tahu apa-apa itu tadi ya, apa-apa protein yang terdapat pada tulang, protein terdapat pada tulang rawan, terus bagaimana kalsium itu ya, kemudian kontraksi otot, protein otot itu bagaimana, kemudian matriks ekstraseluler itu apa-apa saja yang ada di kandungannya ya. Oke. Tapi dok bisa diminta PPT tak dok? Iya, japri karena supaya saya kirimkan lewat Telegram. Tapi baik dok. Iya, oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang bisa masuk, ada yang bisa kalian pelajari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok.